I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di kanal kami. Nah, pada video kali ini saya akan bincang-bincang bersama teman-teman pembuatan keputusan. Mungkin rekan saya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu dengan NIM 2005020005. Nah, mungkin selanjutnya apa kabar nih Siti? Baik, alhamdulillah. Zuzu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita bincang itu. Ya. Menurut Siti nih apa sih definisi pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang dapat membawa pada pemilihan suatu jalur atau tindakan yang diantaranya ada beberapa alternatif yang berbeda. Nah, setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan suatu pilihan final. Nah, keputusan yang dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan serta capaian. Mungkin begitu menurut saya. Zuzu. Oke, baik. Dan di dalam pengambilan keputusan itu kan tentu ada tingkat dalam pengambilan keputusan. Nah, bagaimana sih menurut Siti tingkat-tingkat dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, berdasarkan literatur yang saya baca, setiap keputusan tentunya mempunyai kadar tingkatan yang berbeda-beda. Nah, keputusan biasanya memiliki 4 tingkatan, yaitu keputusan otomatis, keputusan yang berdasarkan informasi yang diharapkan, kemudian keputusan yang berdasarkan pertimbangan, serta keputusan berdasarkan kepastian ganda. Nah, selanjutnya jenis-jenis dalam pengambilan keputusan itu apa saja sih yang diketahui? Nah, berdasarkan literatur yang saya baca juga nih Zuzu, keputusan biasanya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu keputusan pribadi dan keputusan bersama. Nah, keputusan pribadi merupakan keputusan yang diambil untuk kepentingan diri sendiri dan dilakukan secara perorangan. Nah, melainkan keputusan bersama itu merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama. Nah, keputusan bersama ini tidak boleh menguntungkan dari satu pihak atau merugikan pihak yang lain. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir, apa saja sih langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang saudara ketahui? Oke, tentunya suatu proses pengambilan keputusan itu teman-teman membutuhkan langkah-langkah dalam membantu dan membuat keputusan yang lebih terdidik agar dapat mencegah pengambilan keputusan yang salah. Nah, langkah-langkah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama yaitu ada identifikasi keputusan, yang mana perlu menyadari bahwa adanya pengidentifikasian keputusan sebelum membuat keputusan. Nah, yang kedua mengumpulkan informasi yang relevan. Nah, tentu dalam mengumpulkan informasi yang relevan ini kuncinya adalah ketika mendekati proses pengambilan keputusan akan tetapi yang paling penting untuk mengidentifikasi beberapa banyak informasi latar belakang yang benar-benar diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Nah, kemudian ada mengidentifikasi alternatif. Nah, saat mengumpulkan informasi ada baiknya mengidentifikasi beberapa jalur tindakan atau alternatif dalam proses pengambilan kepada konsumen yang telah relatif dan diteliti. Kemudian menimbang buktinya. Nah, gambarkan informasi dan emosi dengan membayangkan seperti apa jadinya ataupun akhirnya apabila setiap alternatif digunakan sampai akhir. Nah, pilih di antara alternatif. Setelah kita menimbang tadi semua bukti dalam memilih alternatif yang tampaknya terbaik yang telah atau harus disiapkan.
sehingga dapat memilih kombinasi alternatif, kemudian mengambil tindakan. Sekarang kita siap untuk mengambil beberapa tindakan positif dengan memulai menerapkan alternatif yang terpilih di langkah sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yaitu tinjauan keputusan dan konsekuensinya. Nah, pada langkah terakhir ini, pertimbangkan hasil keputusan yang dilakukan dan evaluasi apakah keputusan tersebut telah menyelesaikan kebutuhan dengan mengidentifikasi kembali dari langkah awal. Mungkin itu jawaban dari saya, Susu. Terima kasih jawabannya cukup jelas. Mungkin sekian dari video kami hari ini. Apabila ada kata salah, teman-teman maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.